Ketika sebelumnya berkompetisi melawan Tang San, karena keduanya dengan sangat cepat memasuki fase bersaing dengan kekuatan roh, Meng Yirang tidak menggunakan pisau pembelah rohnya. Meng Shu tidak yakin bahwa Tang San yang memegang senjata jenis lempar semacam ini pertama kali bisa melakukan yang lebih luar biasa daripada cucunya. Meng Yiran mengangguk ke kakeknya. "Kakek, mulailah." Meng Shu berkata pada Tang San, "Apakah kamu siap?" Tang San mengangguk. Ketika bersaing dengan senjata tersembunyi, apakah dia masih perlu bersiap? Tentu saja, dengan temperamennya, dia tentu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Meng Yiran dengan cepat menempelkan tas kain ke pakaian di sekitar pinggangnya. Di bagian belakang tas ada pengencang nyaman yang dapat menempel pada tekstur pakaian apapun. Saat dia mengenakan tas kainnya, dia masih secara khusus melihat ke arah Tang San. Menemukan Tang San agak kosong memegang tas kain di satu tangan, tampak seperti dia sama sekali tidak bisa menggunakan senjata tersembunyi jenis lempar. Melihat pemandangan ini, Meng Yiran merasa sulit untuk tidak terlalu senang dengan dirinya sendiri. Naga Duk Meng Shu bertindak, tidak mengambil langkah sendiri, tetapi melakukan lemparan biasa, membuang tongkat kepala naga sepanjang 4 meter di tangannya. Teriakan naga yang nyaring dan jelas muncul dari kepala tongkat naga. Tongkat perak seperti itu berubah menjadi naga perak yang hidup, dengan cepat menghantam pohon besar 20 meter jauhnya. Dengan suara peng yang teredam, kekuatan yang digunakan Meng Shu sempurna, cukup untuk menampilkan kekuatan yang gemetar, tanpa melukai pohon itu sendiri. Daun-daunnya berguguran seperti hujan. Dengan teriakan yang menawan, Meng Yiran menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, satu persatu mengeluarkan rentetan cahaya dingin yang deras dari tas kain. Gerakannya juga bisa dianggap gesit. Dalam satu tarikan napas 18 pisau pembelah roh semuanya telah terlempar. Mungkin itu karena hatinya dipenuhi dengan amarah pada Tang San. Dengan demikian menggairahkan suasana hatinya, Meng Yiran dengan jelas merasakan bahwa melemparkan pisau pembelah roh hari ini terasa luar biasa baik. Dia yakin bahwa setiap pisau pembelah rohnya secara akurat mengenai target, beberapa bahkan menembus 2 daun. Perhatian Meng Yiran difokuskan untuk menyelesaikan lemparan pisau lemparnya. Tetapi Meng Shu setelah menggunakan tongkat kepala naga, membiarkan pandangannya tertuju pada Tang San. Tongkat kepala naganya adalah roh alat. Setelah menyingkirkannya, dia hanya harus mengandalkan kekuatan roh untuk mengambilnya. Tidak perlu kontrol yang melelahkan. Dia ingin melihat apakah anak muda bernama Tang San ini bisa sekali lagi memberinya keheranan. Di bawah tatapan Meng Shu, tindakan Tang San sangat membingungkan suami dan istri ular naga yang tak tertandingi itu. Ketika tongkat kepala naga menyerang, dia langsung berbalik. Tapi alih-alih berbalik ke arah pohon target itu, dia malah kembali ke sana. Saat Meng Yiran berakting, Tang San memindahkan tas kain di tangannya. Seluruh tas kain di tangan kanannya terbuka dalam sekejap. Segera menyusul, tas kain itu dengan cepat berguncang. 18 lampu dingin secara bersamaan meninggalkan posisi aslinya. Pisau pembelah roh Meng Yiran secara alami ditembakkan lurus ke depan. Tetapi Meng Shu dengan jelas melihat bahwa pisau pembelah roh yang dilemparkan Tang San secara tidak terduga melakukan perjalanan dalam busur. Melempar satu pisau lempar dalam pola lengkung sudah membutuhkan keterampilan dan teknik yang lebih unggul. Tetapi Tang San bahkan tanpa menggunakan tangannya untuk mengendalikannya secara langsung, hanya melemparkannya dengan tas kain, memberikan efek semacam ini kepada semua pisau pembelah roh. Bahkan sebagai roh Douluo Meng Shu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesima, melihat dengan hati-hati ke arah pisau pembelah roh Tang San terbang. Suara dua-dua meletus, suara terkonsentrasi dari bilah pendek menembus batang pohon. Daun pohon berangsur-angsur melayang ke bawah, kontes telah berakhir. Meng Yiran menoleh untuk melihat Tang San, tepat pada waktunya untuk melihat Tang San berbalik. Dia tidak bisa membantu tetapi agak terkejut dan marah berkata, "Kamu tidak akan menembak?" Tang San mengguncang tas kain kosong di tangannya, berkata, "Saya sudah melakukan." Saat Meng Yiran tampak terganggu, suami dan istri ular naga yang tak tertandingi sudah mencapai sisinya. Meng Shu menghela nafas, berkata, "Keterampilan yang brilian. Yiran, kamu kalah." Meng Yiran gagal memahami alasan mengapa memandang kakeknya. Meng Shu menggelengkan kepalanya ke arahnya, berkata, "Tidak perlu melihat hasilnya." "Sedang pergi." "Tidak, saya tidak percaya." Tanpa melihatnya terlebih dahulu dengan matanya sendiri, bagaimana Meng Yiran bisa yakin bahwa keterampilan melempar senjata yang paling ahli akan kalah dari Tang San yang sudah tidak memiliki kekuatan fisik? Mengabaikan halangan kakek neneknya, dia berlari seperti terbang ke pohon besar itu. Dia tidak percaya bahwa dia secara tak terduga akan kalah. Meng Shu menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini mungkin pukulannya tidak kecil. Namun, membiarkan dia memahami bahwa ada orang di luar manusia, prinsip surga di luar surga, itu juga tidak berbahaya. Sesampai di kaki pohon,
Meng Yiran pertama-tama melihat pisau lempar yang telah dia lempar. Seperti yang dia perkirakan, 18 pisau lempar itu benar-benar tertancap di batang pohon, apalagi di area yang kecil. Pada setiap Spirit Cleaving Knife setidaknya ada satu daun pohon, paling banyak 3. Dibandingkan dengan level biasanya, itu masih lebih baik. Tapi, saat pandangan Meng Yiran bergerak ke atas, mencari pisau pembelah roh dengan pita sutra biru, seluruh tubuhnya menjadi tumpul. 18 Spirit Cleaving Knives pita sutra biru tertancap rapi di batang pohon dalam 3 baris, masing-masing 6 baris, tepat untuk membentuk karakter San. Setiap Spirit Cleaving Knife menembus setumpuk daun pohon, bahkan sampai bilah pisaunya memasuki pohon dengan kedalaman yang sama persis. Dibandingkan dengan 18 pisau pembelah roh Meng Yiran yang tidak rata, kontras ini terlalu jelas. Suara Meng Shu mencapai telinga Meng Yiran. Gadis, akui. Keterampilan Tang San adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya capai. Melempar pada saat yang sama, mengenai pohon pada saat yang sama, bahkan hanya membuat satu suara, dengan setiap Spirit Cleaving Knife menembus 10 daun pohon atau lebih. Selanjutnya, saat melempar dia benar-benar membalikkan punggungnya, tanpa menggunakan matanya untuk melihat. Keterampilan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai keterampilan yang brilian. Meng Yiran perlahan berbalik, menatap kakeknya, meski tatapannya tidak lagi tumpul, seluruh dirinya tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya. Bahkan tanpa pisau pembelah roh, dia berjalan kembali ke kakek neneknya selangkah demi selangkah. Sama seperti apa yang Meng Shu katakan, dipukuli dengan kemampuan paling ahli sebenarnya merupakan pukulan yang terlalu besar bagi Meng Yiran. Dalam 3 hari, kalah dari Tang San 2 kali berturut-turut, apalagi satu kekalahan lebih celaka dari yang lain, dirampok 2 makhluk roh. Keyakinan yang selalu dia miliki dipukuli dengan memar dan berdarah oleh Tang San. Tang San melangkah maju beberapa langkah, telapak tangan menyapu pinggangnya, jarum baja menyembur keluar, benar-benar melepaskan pisau pembelah roh di pohon, jarum baja juga kembali ke tangannya dengan lintasan berikut, pisau pembelah roh juga dikumpulkan satu persatu di tangannya menggunakan tas kain untuk mengikatnya. Menyelesaikan ini, Tang San dengan langkah cepat menyusul di depan Meng Yiran. Nona Meng, pisau pembelah roh Anda. Meng Yiran mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Saat ini, Min cantiknya tampak agak pucat. Apakah kamu mengolok-olok saya? Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Padahal Anda tak perlu merasa sedih. Saya telah berlatih senjata tersembunyi sejak saya berusia 3 tahun. Meskipun saya baru berusia 12 tahun ini, saya sudah berlatih selama 9 tahun penuh. Saat barusan menggunakan senjata tersembunyi, itu sudah dengan kekuatan penuhku. Itu adalah keterampilan paling indah yang bisa saya gunakan saat ini. Senjata tersembunyi? Beberapa ketertarikan Meng Yiran terpicu oleh istilah baru ini. Tang San menyerahkan pisau pembelah roh ke tangannya. Senjata yang digunakan secara diam-diam untuk menunjukkan efeknya, saya menyebutnya senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi tidak boleh digunakan untuk kontes, tetapi merupakan metode untuk meraih kemenangan secara tak terduga dengan membuat lawan lengah. Ketika Meng Yiran mengusulkan untuk bersaing dengannya dalam senjata tersembunyi, Tang San selain tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, masih memiliki perasaan ramah. Bagaimanapun, sejak datang ke dunia ini adalah pertama kalinya orang lain terlihat menggunakan senjata tersembunyi. Sekali lagi mengingat bahwa sejak bertemu dengan gadis yang lebih tua darinya, meskipun sebenarnya tidak disengaja, dia masih menyebabkan banyak masalah padanya. Merampok 2 cincin roh yang berguna, di dalam hatinya dia masih agak menyesalinya. Saat ini situasinya sudah ditetapkan, tetapi dia tidak dapat membantu memberitahu Meng Yiran beberapa hal. Dia tidak berharap Meng Yiran menyerah mengembangkan senjata tersembunyi mulai sekarang karena pukulan hari ini. Mata besar Meng Yiran berkedip, berkata, lalu mengapa Anda bisa menggunakan senjata tersembunyi sampai tingkat seperti itu? Tang San berkata, mempraktikkan senjata tersembunyi masih membutuhkan metode tertentu. Sebenarnya, pisau lempar semacam ini tidak cocok untuk Anda. Bagi Anda, volumenya agak terlalu besar dan bobotnya juga agak tinggi. Saya pikir jika Anda beralih ke melempar jarum, itu akan lebih efektif. Seperti ini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menggesek batu giok di 24 jembatan terang bulan. Jarum tulang penetrasi sepanjang 5 cun, 3, sudah muncul di telapak tangannya. Tang San menyerahkan jarum tulang penetrasi kepada Meng Yiran, berkata, ini adalah sejenis jarum yang saya sebut jarum tulang penetrasi, panjang 5 cun, ramping depan, dan punggung tebal, beratnya tidak mencapai 1/5 dari pisau lempar Anda, tetapi seharusnya masih bisa menjangkau sangat jauh, dengan penetrasi yang kuat. Karena ukurannya yang kecil, mereka sangat mudah dibawa.
Meskipun kali ini kebetulan, saya telah 2 kali menghancurkan kesempatan Anda untuk mendapatkan makhluk roh. Jika Anda mau, saya dapat memberitahu Anda tentang semacam metode untuk mengembangkan senjata tersembunyi. Ketika Anda kembali, Anda dapat mencobanya sekali, itu akan jauh lebih baik daripada hanya berlatih. Meng Yiran tampak kosong, kamu akan mengajariku? Dia masih ingat dengan jelas bahwa kakek sebelumnya masih mengatakan dia akan melepas satu lengan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, dia menemukan bahwa tatapan Tang San sangat jelas, tanpa kenajisan. Dia jelas tidak salah. Tang San berkata, jalur senjata tersembunyi sama-sama luas dan dalam. Apakah kamu ingin belajar? Meng Yiran tanpa sadar mengangguk. Tang San tersenyum sedikit, berkata, tadi aku tidak menggunakan mataku tapi masih bisa membidik. Ini menggunakan semacam skill dasar senjata tersembunyi. Ini disebut lokalisasi suara. Mengandalkan pendengaran untuk membedakan lokasi target. Di bawah pencahayaan yang buruk atau mungkin keadaan yang tidak sesuai, tidak dapat melihat lokasi target dengan mata, pendengaran dapat memberikan hasil yang sangat penting. Mempraktikkan lokalisasi suara yang baik, saat menembakkan senjata tersembunyi Anda tidak akan memiliki titik buta, dan juga memiliki sifat yang lebih terselubung. Lokalisasi suara adalah latihan senjata tersembunyi dasar, tidak dianggap sebagai rahasia. Segera, Tang San tidak peduli tentang suami dan istri ular naga yang tak tertandingi, hanya menjelaskan latihan semacam ini. Selanjutnya menjelaskan sedikit tentang metode latihan senjata tersembunyi. Tepat ketika dia mulai, Meng Yiran masih menyimpan dendam di hatinya. Tetapi ketika Tang San berbicara, dia mengangguk lagi, dan dalam waktu kurang dari secangkir teh, kata-kata Tang San memberinya kesadaran baru tentang dunia senjata tersembunyi. Kamu bisa berlatih ini. Efek senjata tersembunyi yang membantumu sudah sangat besar. Tang San menggunakan kata-kata singkat untuk menyelesaikan penjelasannya kepada Meng Yiran. Dia tidak menilai sapu sebagai miliknya, dan ingin sekali menyerap cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia untuk pergi mencari Xiao Wu. Sekarang kekuatan fisik dan kekuatan rohnya telah pulih beberapa saat, dia merasa dia harus bisa menyerap cincin roh. Naga Duk dan nenek ular selama ini berdiri di samping menonton Tang San mengajar Meng Yiran tanpa menyela. Awalnya Naga Duk memiliki ekspresi yang agak suram karena apa yang dikatakan Zhao Wuji. Tetapi sekarang di wajahnya sudah ada senyuman. Meng Yiran menatap Tang San dalam-dalam, aku tidak akan berterima kasih. Tang San tersenyum tipis, saya tidak berharap untuk itu. Terkikik, Meng Yiran tertawa, dia sangat cantik, dan kali ini segera berubah seperti dicairkan oleh angin musim semi. Kamu baru 12 tahun? Memang dewasa sebelum waktunya. Datang. Biarkan kakak perempuan menciummu. Saat berbicara, dia tiba-tiba mendekat untuk mencium pipi Tang San. Tang San jelas tidak mengantisipasi Meng Yiran akan menyelinap menyerangnya. Hanya merasakan semburan kehangatan di wajahnya. Untuk sesaat tidak hanya wajahnya yang memerah, bahkan telinganya pun menjadi merah padam. Meng Yiran melihat penampilannya yang memalukan merasa sangat riang. Dengan tegas mengatakan, Anda tidak dapat memiliki ide-ide aneh. Ini adalah taruhan saya dengan Anda. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Saya tidak akan menolak untuk mengakuinya. Baiklah, kita pergi. Kamu juga cepat dan menyerap cincin roh itu. Jika aku menemukanmu menimbulkan masalah lagi lain kali aku berburu binatang roh, huhuh. Saat berbicara, dia masih menunjuk dengan tinjunya ke Tang San. Tentu saja, ini jelas tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Naga Duk dan nenek ular tersenyum satu sama lain, sekali lagi mengangguk ke Zhao Wuji. Dengan ini membawa cucu mereka melayang pergi, mereka masih harus segera menemukan cucu mereka makhluk roh lain. Lalu dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini. Mereka tidak bisa berjaga-jaga dari ancaman kera raksasa Titan. Oscar mendekat ke sisi Tang San sambil tersenyum nakal. San menyenangkan atau tidak? Tang San agak tidak bisa berkata-kata memelototinya. Apa yang menyenangkan? Ambilkan sosis pemulihan yang lain. Oscar tertawa, aku ayahmu punya sosis besar. Dengan mantra roh vulgarnya, dia langsung menyerahkan sosis ke Tang San. Berbalik ke arah mayat manusia menghadapi setan laba-laba. Sekarang, cahaya ungu pekat telah terkondensasi di atas mayat, waktu yang paling ideal untuk menyerapnya. Melihatnya, ekspresi Tang San yang sebelumnya agak rileks sekali lagi menegang, dia segera ingat, Xiao Wu masih menunggu bantuannya. Makan sosis, dia berjalan dan duduk di sisi Manfacet Demon Spider. Aku akan merepotkan semua orang. Zhao Wuji mengangguk pada Tang San. Melambaikan tangannya, para siswa berkerumun dengan Tang San di tengah, dengan hati-hati menjaga. Dengan perlindungan mereka,
Tang San tidak perlu lagi khawatir tentang makhluk roh biasa yang mengancamnya. Dia akhirnya bisa dengan sepenuh hati menyerap cincin roh yang tangguh di hadapannya. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru yang dihasilkan oleh Blue Silver Grey Spirit secara bertahap muncul di telapak tangan Tang San. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San memanggil cincin roh laba-laba iblis berwajah manusia. Cahaya ungu seperti telah menunggu lama dan akhirnya menemukan celah, baru mulai merasakan semangat Tang San. Segera seperti 100 sungai yang mengalir ke laut mengalir menuju Tang San. Menyaksikan cahaya ungu tua sebentar lagi akan menyelimuti tubuh Tang San, Zhao Wuji juga terkejut. Fluktuasi kekuatan roh yang begitu kuat, laba-laba iblis wajah manusia ini telah dibudidayakan selama berapa tahun? Tang San sebagai orang yang terlibat merasakannya dengan lebih jelas. Dia hanya merasakan aliran panas yang luar biasa ke arahnya dan tiba-tiba ke dalam dirinya. Masih tanpa menunggu reaksinya, yang mendidih seperti nyala api yang mengamuk mulai membakar tubuhnya. Manfacet Demon Spider itu sendiri tentu saja tirani, dan cincin roh yang dibentuknya kejam. Energi intens masuk ke dalam Tang San dan mulai menghancurkan dan membentuk kembali tubuhnya. Meskipun energi yang terkandung di dalam cincin roh tidak disadari, itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh kesadaran Tang San. Di bawah fluktuasi kekuatan roh yang kuat, Tang San hanya merasa tubuhnya meledak terbuka. Rasa sakit yang hebat segera membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Semua orang di sekitarnya terkejut secara bersamaan, mereka juga telah menyerap cincin roh, tetapi ini masih pertama kalinya mereka menemukan hal seperti ini. Zhao Wuji berkata dengan suara rendah, cincin roh manusia menghadapi laba-laba iblis ini sangat kejam. Ingin menyerapnya tidaklah mudah. Saat ini dia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Ketika menyerap cincin roh, dia tidak dapat mengambil dukungan dari kekuatan luar manapun. Jika tidak, itu hanya akan membawa efek sebaliknya. Saat ini kami hanya dapat percaya pada Tang San yang dapat menerimanya dan kembali kepada kami. Yang tidak dikatakan Zhao Wuji adalah, semakin sulit cincin roh diserap, semakin besar efek yang dihasilkan. Lagi pula jika energi yang melekat padanya luar biasa, kemampuan roh yang dihasilkan secara alami juga akan sangat luar biasa. Meng Shu dan Cao Tianxiang membawa Meng Yiran menuju pinggiran hutan besar Stardow. Cao Tianxiang terus mengawasi cucunya. Sejak meninggalkan pesta Akademi Shrek, Meng Yiran selama ini menundukkan kepalanya dalam diam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Yiran, apa yang Anda pikirkan? Cao Tianxiang bertanya. Meng Yiran terbangun dari rantai pemikirannya oleh suara neneknya, aku sedang memikirkan apa yang dikatakan Tang San. Nenek, katamu apakah nanti aku harus menggunakan jarum tulang penetrasi itu? Cao Tianxiang tersenyum, berkata, jika Anda merasa nyaman dengan itu, gunakanlah. Meskipun penampilan jarum itu agak tidak biasa, menemukan orang untuk membuatnya tidaklah berat. Ini masih pertama kalinya aku melihat jarum yang begitu panjang, tanpa diduga itu 5 cun. Naga Duk Meng Shu tiba-tiba berkata. Bocah Tang San itu benar-benar tidak buruk, tidak hanya berbakat, tapi juga tanpa sedikit arogansi. Dia adalah orang yang sangat berbakat. Sayang sekali dia tidak setuju untuk bergabung dengan klan kita. Jika tidak, sebelum mencapai usia 20, dia pasti dapat membawa klan ke level yang lebih tinggi. Cao Tianxiang menghela nafas ringan, berkata, seekor ikan mas emas di dalam kolam, saat bertemu badai menjadi seekor naga. Bukan hanya Tang San, saya melihat beberapa anak itu sangat luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Zhao Wuji menemukan anak-anak berbakat luar biasa ini. Saya mendengar Zhao Wuji berkata, mereka tampaknya berasal dari beberapa akademi Shrek, kenapa saya belum mendengar nama akademi ini? Meng Shu berkata, itu semua tidak penting. Meskipun yang lain terlihat cukup bagus, tetapi saya merasa dibandingkan dengan Tang San mereka masih agak kurang. Yiran, bagaimana menurutmu tentang Tang San? Meng Yiran teralihkan sesaat, sebuah cahaya berkedip di matanya. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia hanya seorang anak yang sudah dewasa. Mengingat wajah serius Tang San, dia mau tidak mau menambahkan, dia benar-benar tidak terlihat hanya berumur 12 tahun. Meng Shu sambil tersenyum berkata, aku bertanya apa pendapatmu tentang dia. Meng Yiran sudah berusia 16 tahun, hanya usia kebangkitan cinta pertama dan dengan sendirinya sangat akut, agak memahami makna samar dalam kata-kata kakek. Kakek. Apakah Anda tidak mencoba memaksa bebek Mandarin yang tidak cocok? Saya 3 tahun lebih tua darinya, bagaimana mungkin? Dia baru saja berulang tahun ke-16, dan memang 3 tahun lebih tua dari Tang San. Meng Shu tertawa, umur bukanlah masalah, wanita 3 tahun lebih tua, memegang batu bata emas. Wajah menawan Meng Yiran memerah, kakek, kamu.
Meng Shu berkata, "Apa? Anda tidak mau? Masih menganggap penampilannya terlalu biasa?" Meng Yiran mendengus, berkata, "Tak perlu dikatakan dia biasa-biasa saja. Dari pakaiannya juga terlihat bahwa dia bukanlah anak dari keluarga terkenal. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa ketika dia menggunakan roh yang lumpuh seperti Blue Silver Grass kecepatan kultivasinya masih sangat cepat." Meng Shu merengut, "Gadis, kapan Anda menjadi orang yang menilai dari penampilan? Anak itu Tang San tidak bisa sesederhana yang kamu katakan. Bagaimana Anda bisa tahu dia tidak berasal dari rumah bergengsi? Rumput perak biru? Pernahkah Anda melihat seorang guru jiwa yang dapat membudidayakan rumput perak biru di atas peringkat ke-30? Lebih jauh lagi apa yang dia katakan tentang senjata tersembunyi, ini ditambahkan bersama-sama sudah cukup untuk membuktikan anak ini luar biasa." Meng Yiran melihat kakek menjadi agak marah, mau tidak mau menjulurkan lidahnya. "Jangan marah kakek, mari kita bicarakan masalah ini lagi nanti. Kami tidak dapat mengatakan apakah kami akan bertemu dengannya lagi di masa depan." Meng Shu mendesah pelan, "Generasi muda akan melakukan semuanya sendiri dengan baik. Dalam masalah Anda sendiri buatlah keputusan Anda sendiri. Hanya saja, mata tua kakek bukanlah dekorasi. Dalam kehidupan seseorang, seseorang hanya memiliki satu kesempatan, mungkin sangat singkat, jika seseorang tidak dapat meraihnya, ia akan segera hilang." Cao Tianxiang menggenggam tangan Meng Shu, "Baiklah. Orang tua Chodger, jangan berkata begitu serius. Pertama-tama membantu Yiran menemukan cincin roh ketiga yang cocok adalah yang paling penting. Hal-hal lain bisa dibicarakan lagi nanti. Setelah kita kembali, pertama-tama kita akan bertanya-tanya tentang Akademi Shrek ini." Tatapan kelompok Akademi Shrek sekarang semuanya menjadi tatapan. Dikelilingi oleh semua orang, duduk di tengah dengan kaki bersilang. Tang San sudah terlihat dalam kondisi buruk, seluruh orangnya diselimuti lapisan kabut merah muda. Merah di dalam kabut sama sekali bukan cahaya kekuatan roh, tapi darah Tang San. Tidak lama sebelumnya, bersamaan dengan fluktuasi kekuatan roh yang ganas di sekujur tubuhnya, kulit Tang San mulai meluap dengan lapisan tetesan darah halus. Bersamaan dengan kekuatan roh yang naik ke udara, itu menjadi kabut merah terang semacam ini. Alis Tang San terkunci rapat, bibir tertutup rapat, tubuhnya terus-menerus mengejang dengan keras. Menambah tetesan darah yang bocor melalui kulitnya, jelas terlihat bahwa dia saat ini dalam kesakitan yang parah. Di dalam kabut, dari waktu ke waktu mengirimkan suara tulang yang patah. Setiap kali memberi semua orang di sekitarnya perasaan mencuat, tetapi cincin roh ketiga yang seharusnya muncul setelah penyerapan selama ini tidak menunjukkan sifat aslinya. Ini membuktikan Tang San masih tidak dapat sepenuhnya menyerap cincin roh laba-laba setan berwajah manusia. Dai Mubai khawatir bertanya kepada Zhao Wuji dengan suara rendah, "Guru Zhao, jika terus berlanjut, saya khawatir Tang San akan dalam bahaya." Alis Zhao Wuji sama eratnya, "Aku tahu. Tapi, saat ini kita bahkan lebih tidak bisa mengganggunya. Jika tidak, hasilnya akan lebih parah. Saat ini kita hanya bisa melihat kemauannya. Dia harus mampu menyerap energi yang diberikan cincin roh ini. Hanya kondisi tubuhnya yang sama sekali tidak optimal, dan energi cincin roh laba-laba iblis wajah manusia ini sendiri sangat kejam. Dalam keadaan seperti ini, kuharap Tang San mampu melewati gunung. Jika tidak, rasa sakit yang saat ini dialami Tang San hanya dia yang tahu." Dari energi cincin roh manusia menghadapi setan laba-laba, dia merasakan seluruh tubuhnya tampaknya dipotong oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada tempat di mana organ dalamnya tidak terluka. Energi tirani tak henti-hentinya mengoyak tubuhnya, terus-menerus membuatnya kesakitan yang luar biasa. Faktanya, apa yang dikatakan Zhao Wuji memiliki kesalahan. Karena Manfacet Demon Spider sangat langka, bahkan jika itu adalah Grandmaster, masih sangat sulit untuk menentukan interval budidayanya. Kekuatan roh terbesar yang dapat diserap oleh guru roh untuk cincin roh ketiga berada pada tingkat 1700 tahun. Mencapai cincin roh keempat mereka mampu menyerap cincin roh sekitar 5000 tahun kultivasi. Batas penyerapan atas cincin roh kelima adalah 12.000 tahun atau lebih. Batas penyerapan cincin roh keenam adalah 20.000 tahun. Cincin roh ketujuh dalam 30.000 tahun hingga 50.000 tahun, ditentukan oleh atribut yang berbeda dari guru roh. Mencapai cincin roh ke-8, itu mungkin untuk menyerap cincin roh binatang roh selama 50.000 tahun. Hanya cincin roh ke-9 terakhir yang memiliki kemungkinan menyerap cincin roh 100.000 tahun. Tentu saja, di antara para master roh yang dikenal, tidak ada yang bisa menyerap monster roh 100.000 tahun untuk cincin roh terakhir mereka. Pria menghadapi setan laba-laba yang dibunuh Tang San, sebenarnya sudah melampaui 2000 tahun. Meskipun baru-baru ini,
itu masih melebihi batas yang bisa diserap Tang San untuk cincin roh ketiganya. Ini juga alasan paling signifikan mengapa meskipun Grandmaster mengetahui manfaat besar dari Manfacet Demon Spider ke Blue Silver Grass, dia tidak setuju dia mencari cincin roh semacam ini. Dalam pertarungan, Tang San hanya memperkirakan kekuatan sebenarnya dari Manfacet Demon Spider, tetapi dia mengabaikan satu poin, bahwa Manfacet Demon Spider telah dilukai oleh Dragon Duke Mengshu. Dengan jenis kekuatan yang dimiliki Mengshu, luka yang dia berikan pada Manfacet Demon Spider secara alami akan mempengaruhi kekuatannya secara substansial. Keadaan Tang San sangat berbeda dari mayoritas Spirit Masters. Karena dia memiliki dua roh, selain juga mengembangkan keterampilan misterius surga yang tercatat di catatan harta karun surga misterius, ketahanan tubuhnya jauh lebih baik daripada orang biasa. Biasanya, jika itu adalah makhluk roh biasa, menyerap sekitar 2000 tahun atau lebih untuk cincin roh ketiganya sudah tanpa terlalu banyak masalah. Lagi pula, disitulah tubuhnya menunjukkan keunggulannya. Tapi manusia menghadapi setan laba-laba ini bukanlah makhluk roh biasa. Kekejaman dan kekuatannya sendiri membuat cincin roh juga menjadi sangat tirani. Menambahkan tubuh Tang San tidak dalam kondisi optimal, dia segera tenggelam ke dalam krisis besar. Jika keadaan Tang San dapat dihitung, maka, pada akhirnya dia hanya bisa mendapatkan satu hasil. Tubuhnya tidak akan mampu menahan guncangan dari energi Spider-Man Facet Demon Spider, yang meledak dan sekarat. Bagaimanapun, energi itu sudah melebihi ruang lingkup dari apa yang bisa dia serap. Namun, beberapa hal tidak dapat dihitung. Misalnya, kemauan dan keyakinan. Karena kemauannya sendiri mencapai tingkat ketetapan tertentu, atau mungkin dengan memiliki keyakinan keras kepala yang tak tertandingi, seringkali keajaiban akan muncul. Tang San saat ini, meskipun menahan rasa sakit yang tak tertandingi, di lubuk hatinya yang terdalam memiliki keyakinan yang sangat keras kepala. Itu untuk menyelamatkan Xiao Wu. Mengandalkan keyakinan ini, dia dengan gigih menahan gelombang demi gelombang rasa sakit. Bahkan jika darah sudah merembes ke seluruh tubuhnya, dia masih menahan energi tirani dari cincin roh laba-laba iblis wajah manusia. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Wu yang diculik oleh kera raksasa Titan justru membantu Tang San. Cincin roh yang melebihi batas penyerapan memang akan menghasilkan krisis besar, tetapi ketika berhasil, manfaatnya akan sama besarnya. Fluktuasi energi tirani tak henti-hentinya semakin kuat, kabut darah di sekitar tubuh Tang San juga menjadi semakin berbeda. Di dalam kabut darah, bahkan bau amis samar merembes keluar, tidak diketahui apakah itu kotoran di dalam tubuh Tang San atau racun Manfacet Demon Spider. Sementara semua orang khawatir seperti kucing di atas atap seng yang panas, tiba-tiba, gema langkah kaki yang lembut menarik perhatian Zhao Wuji. Siapa? Tatapan dingin Zhao Wuji berbalik untuk melihat ke arah itu, kekuatan roh tiba-tiba berkumpul, ini sudah momen paling penting bagi Tang San, dia tidak bisa membiarkan siapapun atau mungkin makhluk roh mengganggunya. Guru Zhao. Siluet ramping berlari keluar dari hutan. Melihatnya, tidak hanya Zhao Wuji yang berhenti. Yang lain juga tidak bisa menahan tatapan kosong, tiba-tiba berlari keluar dari hutan, di luar dugaan adalah Xiao Wu. Saat ini Xiao Wu memotong sosok yang agak menyesal. Pakaiannya rusak parah, jalinan kalajengking yang teratur di kepalanya juga menjadi acak-acakan, tetapi kulitnya sangat sehat, dibandingkan sebelumnya yang tampaknya sedikit lebih dewasa. Xiao Wu, kamu tidak mati? Saat Oscar mengatakan ini, dia menjadi sadar bahwa kata-katanya agak tidak menyenangkan. Xiao Wu membentak. Apakah kamu berharap aku akan mati? Apa ini? Kabut ini? Astaga, apa yang terjadi dengan si kecil San? Melihat Tang San di dalam kabut merah muda, hati Xiao Wu segera menegang, bergegas. Dia telah dibawa ke sini oleh kera raksasa Titan. Meskipun area hutan besar Stardew sangat luas, jika Raja Hutan Kera Raksasa Titan ingin menemukan pesta Akademi Shrek di sini, itu tidak sulit, semua makhluk roh bisa menjadi matanya. Setelah Xiao Wu dikirim ke sekitarnya, kera raksasa Titan pergi begitu saja. Jangan ganggu dia menyerap cincin roh ketiga. Zhao Wuji buru-buru menghentikan Xiao Wu. Xiao Wu tanpa sadar berteriak, tapi, bagaimana bisa menyerap cincin roh ketiga menjadi seperti ini? Memalingkan kepalanya untuk melihat mayat Manfacet Demon Spider ke samping, dia kurang lebih mengerti. Itu adalah laba-laba iblis berwajah manusia. Tidak baik. Usia kultivasi manusia menghadapi laba-laba iblis ini melebihi 2000 tahun, kata Grandmaster, batas cincin roh ketiga guru jiwa adalah 1760 tahun. Sanhi kecil. Zhao Wuji menatap kosong. Bagaimana Anda tahu laba-laba iblis berwajah manusia ini telah membudidayakan 2000 tahun? Xiao Wu saat ini menyadari apa yang dia biarkan tergelincir. Budidaya manusia menghadapi laba-laba iblis akan terlihat dari panjang kakinya.
Soalnya, kaki laba-laba setan berwajah manusia ini sudah melampaui 3 meter. Ini adalah tanda usia kultivasi yang melebihi 2000 tahun. Jangan beritahu saya bahwa Anda semua tidak tahu budidaya binatang roh 1000 tahun akan menghasilkan beberapa perubahan yang jelas dengan setiap milenium berlalu? Seperti binatang roh 100 tahun akan berubah dengan setiap abad budidaya, dan seperti binatang roh 10.000 tahun akan berubah menurut 10.000 tahun? Zhao Wuji agak terkesan berkata, saya benar-benar tidak memahami ini dengan jelas. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak pengetahuan tentang makhluk roh. Xiao Wu berkata, ini semua diajarkan oleh Grandmaster. Menutupi kesalahan mulutnya dengan mengalihkannya ke roh yang paling berpengetahuan Grandmaster jelas merupakan metode yang sangat bagus. Seperti yang diharapkan, mendengar kata-katanya, keraguan semua orang mereda. Zhao Wuji berkata sambil tersenyum masam, Little Sun sudah mulai menyerap cincin roh ini. Saat ini tidak ada kesempatan untuk berhenti. Kami hanya bisa berharap dia menahan guncangan energi di cincin roh, bertahan melewati gunung ini. Oh benar, Xiao Wu, bagaimana Anda bisa lolos dari tangan iblis kera raksasa Titan? Beritahu kami dulu apa yang terjadi. Dia tidak dapat memberitahu semua orang bahwa itu karena kera raksasa Titan Ming merasakan baunya yang secara khusus datang untuk membawanya. Sebelum kembali Xiao Wu secara alami telah memikirkan apa yang harus dikatakan. Dengan cemas menatap Tang San di depannya, dia menjelaskan, saya juga tidak tahu tentang apa itu, kera raksasa Titan itu menangkap saya dan lari ke hutan. Sebelum berlari sangat jauh sepertinya suara raungan sapi datang dari satu arah, kera raksasa Titan itu terlihat sangat gugup. Melihatku, itu langsung membuatku ke samping. Setelah itu kabur. Auman sapi? Sapi apa yang bisa membuat kera raksasa Titan gugup? Setelah itu, Zhao Wuji tidak bisa menahan cemberut. Di mata Xiao Wu terlihat cahaya yang menakutkan, saat kera raksasa Titan itu mencampakkanku. Sebelum pergi itu membuat teriakan. Saya hanya merasakan pusing langit berputar dan bumi berputar berlalu. Begitu saya bangun, itu sudah tidak terlihat. Pemandangan saat itu sangat menakutkan. Di sekitar setidaknya 10 makhluk roh tidak sadarkan diri karena keterkejutan, yang lemah langsung terkejut sehingga mereka mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan mati. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan keberuntungan saya baik atau buruk. Saya tiba-tiba menemukan, kekuatan roh saya juga telah menembus peringkat ke-30. Zhao Wuji khawatir, apa? Kamu sudah mencapai peringkat ke-30? Siapa yang lebih tua darimu dan Tang San? Xiao Wu berkata, saya beberapa bulan lebih muda darinya. Zhao Wuji tidak bisa berkata-kata, catatan yang baru saja ditetapkan Tang San, telah diubah. Namun, kata-kata Xiao Wu selanjutnya membuat matanya semakin lebar. Xiao Wu berkata, saat itu saya sangat ketakutan. Mungkin alasan kekuatan roh saya meningkat adalah karena kegembiraan luar yang terlalu besar. Saya kebetulan menemukan makhluk roh 1000 tahun yang relatif cocok untuk saya yang pingsan. Jadi saya membunuhnya untuk mendapatkan cincin roh ketiga saya. Itu juga? Fatih menatap Xiao Wu, menunjukkan ekspresi seperti kucing buta pada tikus mati. Xiao Wu menunjukkan ekspresi gentar berlama-lama, anggap saja takdirku hebat, pada dasarnya aku percaya aku akan mati. Sehingga tidak ada makhluk roh di sekitarnya yang akan bangun untuk menyerang, saya tidak punya pilihan selain menyentak makhluk roh di sekitarnya sampai mati. Setelah menyerap cincin roh ketiga, kekuatan fisik saya pulih. Lalu aku berjalan ke arah yang kuingat datang, sebelum mendengar suara-suara dari sisi ini dan datang untuk melihat, akhirnya menemukanmu.